Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amar Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya membahas soal-soal untuk persiapan tes substansi PPG tahun ini. Nah, seperti biasa, di sini saya akan membahas soal-soal tentang kemampuan dasar numerasi. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang mau menambah wawasan tentang penguasaan konten bidang studi serta pedagogik, itu kalian bisa akses di link deskripsi yang ada di bawah video ini. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, tapi sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya berharap agar kalian semua subscribe terlebih dahulu channel ini, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Baik ya, jadi seperti biasa untuk soal tes kemampuan numerasi, itu diawali dengan teks ya. Jadi perhatikan di sini, ada petunjuknya. Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal menjodohkan dan uraian untuk nomor 1 sampai 4. Jadi untuk soal ini ada soal menjodohkan dan uraian yang kita akan pelajari. Kalau di sebelumnya kan ada soal-soal pilihan ganda ataukah pilihan ganda biasa termasuk pilihan ganda kompleks ya. Nah, kita perhatikan dulu ya, tidak apa-apa kita baca meskipun sebenarnya biasanya kalau soal numerasi itu yang diperhatikan cuma kata-kata terakhir atau angka yang diketahui. Nah, di sini tidak apa-apa kita baca untuk meningkatkan kemampuan literasi kita. Ya. Nah, diperhatikan ya, di sini dalam sejarah konstruksi bangunan piramida digunakan sudah sejak lama. Bangsa Mesir kuno maupun bangsa Maya itu dikenal menggunakan bangunan piramida sebagai makam raja-raja masa dahulu serta sebagai sarana ibadah. Selain ada dugaan sebagai tempat penimbunan gudang pangan sejak zaman ketika persiapan menghadapi musim paceklik ataupun tempat penyimpanan harta. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa ketika sang raja meninggal, itu sebagian dari jiwanya yang dikenal sebagai Ka itu tetap berada di dalam tubuhnya. Untuk menjaga jiwa ini agar tetap utuh, oleh masyarakat Mesir, jasad raja tersebut diawetkan menjadi mumi. Ya. Selain itu, segala hal termasuk berbagai perhiasan, makanan, perkakas rumah, dan lain-lain itu juga ikut dikebumikan bersama raja. Piramida-piramida ini dibangun dan difungsikan sebagai makam raja dan juga tempat ibadah pemujaan terhadap raja yang dipercayai hidup damai di alam baka. Nah, lanjut. Di daerah Giza terdapat piramida terkecil yang diperuntukkan sebagai makam dari anak raja Khafre Menkaure. Saat ini, piramida Menkaure tingginya mencapai 60 meter dengan alas berbentuk persegi yang panjang sisinya 22 meter. Piramida ini dibangun menggunakan batu kapur dan granit. Ya, oke, ini sebagai teks pengantar. Nah, sekarang kita lihat soalnya ya, perhatikan. Nah, soalnya di sini berdasarkan informasi piramida di atas, jodohkanlah pernyataan dengan bilangan yang sesuai. Jadi kita harus gambar terlebih dahulu piramidanya. Tadi disampaikan bahwa piramidanya itu berbentuk persegi, ya. Berarti kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke. Ini kita gambar dulu perseginya. Ya. Seperti ini, kemudian ini kita hubungkan. Kemudian ini kita juga hubungkan ya seperti ini. Dan yang terakhir adalah yang di sini. Iya. Oke. Ini gambar piramida ya. Kurang lebih menyerupai, kalau piramida itu menyerupai limas ya, limas persegi. Ya. Tadi dikatakan bahwa panjang alasnya itu 22 ya, 22 meter. Ini juga 22 meter. Ya, kemudian tingginya itu dikatakan 60. Tinggi piramida itu 60. Kalau tinggi berarti dari puncak ini turun ke bawah 3 lurus. Ya. Nah, sekarang kita lihat
banyaknya segitiga ada, ya, yang mana banyaknya segitiga? Kita lihat, satu, sisi tegak ya, ada 2, ada 3 di samping kanan, dan yang di belakang. Berarti banyaknya segitiga ada 4. Oke. Kemudian banyaknya sudut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Kemudian banyaknya rusuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 4 untuk yang alas. 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya rusuk ada 8. Ya, keliling alas. Apa rumus keliling alas ya? Jadi keliling alas ini karena alasnya berbentuk persegi, maka rumus keliling alas adalah 4 kali sisi. 4 kali 22, karena panjang sisinya 22. Berarti 88. Ini 88 ya. Kemudian panjang diagonal alas. Panjang diagonal alas itu yang melintas seperti ini. Ya. Kalau misalkan kita bawa alasnya keluar yang berbentuk persegi, ya, ini untuk berlaku hanya untuk persegi. Kalau misalkan di sini panjang alasnya adalah A, karena sama ya, maka pasti panjangnya ini adalah A akar 2 ya. Nah, ini adalah triknya teman-teman, sehingga ini dengan cepat kita dapat itu panjangnya adalah 22 akar 2. Jadi di sini 22 akar 2. Tapi sebenarnya kalau ini hanya berlaku untuk persegi. Kalau tidak persegi itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Dan saya yakin hasilnya akan sama. Seperti itu. Oke, atau mau dicari ya dengan menggunakan Pythagoras boleh juga ya. Ini di sini kan 22, ini 22 juga ya, sisi miring. Kalau sisi miring dicari berarti dikuadratkan, dijumlahkan sisi siku-siku. 22 kuadrat ditambah dengan 22 kuadrat. 22 kuadrat itu sama dengan 484. Ditambah dengan 484. Nah, ini berarti 484 kali 2. Kenapa kali 2? Karena ada 2 kan di sini. Jadi kita akarkan. Jadi M sama dengan akar dari 484 kali 2. Yang bisa diakarkan di sini adalah 484. Akarnya 484 itu adalah 22. Ya, seperti ini. Tidak usah kita jumlahkan ini ya. Tidak usah kita jumlah, tidak usah juga kita kalikan. Itu triknya dalam berhitung cepat supaya lebih efektif waktunya dan tidak banyak waktu yang digunakan. Oke. Ya, silakan ditulis dulu ya teman-teman semua. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, diperhatikan untuk soal nomor 2. Ya. Berdasarkan informasi piramida di atas, jodohkanlah pernyataan dengan ukuran yang sesuai. Jadi, lagi-lagi kita gambar dulu ya. Ini saya gambar kembali. Kalau tadi miring ke kanan, sekarang miring ke kiri. Ya. Tak apa-apa. Seperti ini. Oke. Kemudian ini juga ke sini. Ya. Oke, ini 22. Kemudian tingginya tadi dikatakan tingginya adalah 60. Ya, ini tingginya 60. Nah, sekarang kita cari tingginya sisi tegak. Yang mana dikatakan sisi tegak? Sisi tegak itu adalah yang berbentuk segitiga. Tingginya adalah yang pas tengah-tengahnya di sini. Ini yang pas tengah-tengahnya. Jadi ini kita hitung, inilah tingginya sisi tegak. Ya. Nah, untuk menghitung berarti kita bisa menggunakan Pythagoras, ya kan? Ini kan 60. Ah, panjangnya ini berapa? Setengah dari 22, berarti 11. Ya. Jadi untuk menghitung tinggi sisi tegak, itu kita menghitung dengan menggunakan Pythagoras. Sisi miring ya kebetulan 60 kuadrat ditambah dengan 11 kuadrat.
60 kuadrat itu dapatnya 3.600 ditambah dengan 11 kuadrat itu 121. 3.600 ditambah dengan 121 itu dapatnya 3721. Kalau kita akarkan 3721 akarnya 3721 adalah 61. Jawabannya C ya. Ini untuk nomor 1. Jadi ini pasangannya adalah C. Ya, oke. Kemudian yang kedua, panjang alas sisi tegak. Ini kan sisi tegaknya. Ya. Berarti panjang alasnya adalah yang ini. 22 ya. Berarti B. Kemudian luas satu sisi tegak. Berarti luasnya satu saja, segitiga ini. Berarti untuk nomor 3 ini luasnya segitiga adalah 1/2 alas dikali tinggi. 1/2 alasnya adalah 22. Tingginya berapa tadi kita dapat? Tinggi yang tadi ya, ini berapa tadi kita dapatkan itu 61. Kenapa saya coret ini? Ya sudah betul ya, C 61. Maaf. Oke. Ini ada yang bisa dicoret manja. 22 bagi 2 11. Kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 11 dikali 61 dapatnya 671. Berarti pasangannya adalah A. Kemudian yang keempat, luas alas bangunan. Yang keempat, luas alas bangunan berarti sisi kali sisi. Sisinya adalah 22 dikali 22. 22 dikali 22 berarti 484. Ini adalah E. Luas permukaan bangunan berarti luas keseluruhan. Jadi luas permukaan sama dengan luas alas ditambah dengan 4 kali luas segitiga sisi tegak. Luas persegi ini 484 ditambah dengan 4 kali luas segitiga adalah berapa tadi luas segitiga? 671. Ya, kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 4 kali 671 adalah 2684. Kita jumlahkan ya, 484 ditambah dengan 2684 berarti 3168. Ya, jadi ini adalah D. Oke. Kalau sudah dipahami, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 ya. Oke, diperhatikan. Nah, untuk nomor 3, berapakah volume bangunan piramida Menkaure? Ya, jelaskan pendapatmu dalam suatu perhitungan geometris. Ya, berarti ini volume prisma ya. Jadi limas masuknya. Volume limas itu berarti 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tadi kita sudah dapat di soal nomor 2. Luas alasnya itu kita dapat 484. Ya. Tingginya tadi adalah 60. Nah, 60 bagi 3 itu dapatnya 20. 484 dikali 20 itu dapatnya adalah 9680. Meter pangkat 3 ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke soal terakhir nomor 4. Perhatikan. Ya, nomor 4 ini bila karena erosi ketinggian piramida berkurang menjadi 2 meter dalam 10 tahun, maka berapakah volume yang hilang? Ya, berarti volumenya adalah itu 1/3 luas alas. Luas alasnya sama dengan tadi berapa? 484 dikali dengan 2 ya, sisa 2. Berarti tinggal kita ini ya, tinggal kita selesaikan ini. Berarti 1/3 dikali 484 dikali 2 ya. Ini 1/3. 484 dikali 2 berarti 968. 1/3 dikali 968 berarti dapatnya 322,66 ya. Diperhatikan. Ya,
Berarti inilah volumenya ya, volume piramida setelah terjadi erosi. Ya, baik ya teman-teman semua, saya kira untuk sementara ini saja dulu ya untuk kelanjutan dari soal-soal komponomerasi yang kami bahas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan saya mendoakan kalian semua bisa lolos tahun ini. Baik ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.